Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kali ini mari kita belajar Al-Quran Hadis bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran. Sekarang kita belajar tentang pengertian hadis dan fungsi hadis. Nomor 1, pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau persenan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dari pengertian tadi, ada beberapa poin yang bisa kita jelaskan. Yang pertama, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Perbuatan Nabi adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Kemudian yang ketiga adalah takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Selanjutnya, sifat, keadaan, dan himmah Rasulullah adalah merupakan komponen hadis yang meliputi 1. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun moral atau akhlaknya. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Itu tentang pengertian hadis Nabi secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 4. Pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperinci ayat Al-Quran yang masih umum atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadis Rasulullah diantaranya yang memerintahkan puasa adalah qala akhbirni ma faradallahu alayya minasyami faqala sallallahu alaihi wasallam syahru ramadhana ila an tatawwa'a syai'a.
Sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini berarti menegaskan perintah puasa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat atau perintah atau larangan Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terperinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya. Misalnya perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah dan ayat yang lain. Namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah sebagai sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kemudian yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk atau sunnah yang tidak ditujukan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Perintah ini atau larangan ini ada dalam sunnah dan tidak ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah menetapkan dan mengukuhkan hadis dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah mengecualikan atau mengkhususkannya. Misalnya, Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, balik, berakal, dan mukim tanpa kecuali. Lalu adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabannya ada. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin ila arba'ah, abdun mamlukun awi mur'atun aw sobiyun aw maridun. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu. Yang ketiga adalah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang ketiga ini adalah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Ini yang pertama, bahwa Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab dari kitab sebelumnya. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Demikian materi kali ini. Ini ada tugas mandiri, silahkan dikerjakan. Yang pertama, apakah pengertian hadis menurut bahasa? Yang kedua, apakah pengertian hadis menurut istilah?
Sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apakah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam? Demikian, silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat dan barokah. Dan